tiga komponen utama di dalam membuat kode pada window comment ini, yaitu kata model, kemudian apalagi data, kemudian inisialisasi, init ya. Nah itu. Nah ini tiga tahap utama di dalam memulai menggunakan aplikasi OpenBox atau Winbox ya. Nah, jadi kita menuliskan kode kita berdasarkan urutan ini. Jadi kita deklarasikan yang pertama modenya seperti apa, kemudian kita lanjutkan dengan menginput data yang akan digunakan. Di sini data itu maksudnya itu data hasil observasi ya. Distribusinya nanti maksudnya distribusi likelihood. Kemudian init karena proses resampling menggunakan Bayesian itu menggunakan nilai awal ya. Jadi kita perlu menggunakan nilai awal untuk melakukan iterasi ya. Iterasi itu perulangan dengan fungsi tertentu, dengan model tertentu, diulang-ulangi sampai hasil pengulangan itu menjadi konvergen. Nah, oleh karena itu di awal perlu diinisialisasi nilai awal dari parameter yang akan diestimasi. Sebagaimana kita lihat di sini ya. Contoh pertama ini. Nah, ini. Jadi misalnya saya dulu ya, saya copy saja dulu. Oh, sorry. Nah, ini ya, di bagian model ini nah, ya. Nah, menggunakan kata baku model, jadi ini mutlak ada nih kata baku model nih, ya. Ini harus ada. Ini supaya tidak ini, ya. Nah, kemudian ya sebelumnya, nah ini dulu. Ya, saya aduh. Nah ini. Jadi model itu dideklarasi model itu di antara kurung kurawal ini. Kalau saya bisa ini kasihin dulu ya. Nah itu ya. Ini kalau saya naikin, nah ya sederhananya mungkin seperti inilah ya. Jadi inisialisasi model terletak di antara dua kurung kurawal tadi ya. Ini kurung kurawal ya, jangan ganti kurungnya menjadi kurung siku atau kurung biasa, itu jangan. Ini format apa ya? Penulis sintaks ya, sintaks yang bisa digunakan dalam Winbox ini ya, seperti itu. Jadi model yang Anda deklarasi itu terletak di antara kurung ini ya. Ini kurung utama ini. Nah, itu. Jadi semua model dituliskan di sini ya, apapun yang Anda mau tuliskan ya di sini tempatnya ya. Nah, itu untuk mendefinisikan model. Nah, seperti itu. Kalau misalnya modelnya sudah selesai, ya lanjut mengisi data ya. Jadi kalau kita lihat contohnya untuk data di sini ya. Nah, itu. Nah, ini. Jadi dimulai dengan kata list, kenapa? Ya karena nanti datanya berbentuk vektor ya. Jadi vektor N, vektor R ya, dan kemudian banyaknya observasi atau banyaknya baris data ya. Seperti ini. Jadi, nah ini kata bakunya list, kemudian tanda kurung. Jadi kalau di bagian data itu menggunakan kata baku list. Tapi huruf kecil ya. Nah, kemudian data itu diinput di dalam kurung, tapi ini kurungnya kurung biasa. Ini kekecilan kali ya? Ya, kekecilan ya. Saya perbesar dulu ya. Mana ini? Saya 16 lagi. Gimana ini? Jelas terbaca ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Jadi input data itu terletak di dalam kurung biasa ini, ya. Jadi kalau di bagian model kita menggunakan kurung kurawal, pada bagian data kita menggunakan kurung biasa, gitu ya. Nah, bagaimana pada bagian inisialisasi atau init? Nah, ini saya
Nah, ini. Nah, ini dia ya. Nah, contohnya. Jadi ini juga digunakan katalis, kemudian pakai kurung siku, kurung biasa, ya, nah, seperti itu. Kemudian dimasukkanlah nilai awalnya. Jadi menggunakan kata atau saya copy aja ini ya. Nah seperti itu. Ya, ini ya. Jadi saya mendekatkan biar ini. Oke, nah. Jadi inilah komponen utama yang ini yang ada di dalam Wimbox atau OpenBox. Jadi setelah Anda menyelesaikan penulisan model, lanjutkan dengan input data, ya, dengan format seperti ini. Oke. Nah, kemudian di dalam pemrograman biasanya ada paling tidak ada bentuk looping atau perulangan, kemudian ada bentuk seleksi, ya. Paling tidak itu dulu, yang dua itu yang ini, yang biasa digunakan di dalam menyusun program yang dengan berbagai keperluan, ya. Jadi konsep perulangan ini biasanya banyak ditemukan di dalam berbagai studi kasus ya, atau proyek atau masalah. Nah, contohnya seperti ini yang tadi ini saja. Nah, surgical. Nah ini, ya. Nah coba lihat. Jadi di sini datanya berulang ya. Ini data pertama terdiri atas 3 item, yaitu hospital, number of operation, number of deaths. Ya. Data kedua juga terdiri atas 3 item juga. Hospital, sesuai urutannya hospital, diikuti oleh number of operation dan number of deaths. Ya. Seterusnya. Berarti ini pekerjaan itemnya sama, yaitu hospital, atau kolomnya sama, ya tetap sama kolomnya, hospital, number of operation, number of deaths. Ya. Hanya diulang-ulangi untuk hospital yang berbeda. Nah, ini namanya bentuk perulangan, ya, mengulang-ulangi ini datanya dibaca dalam OpenBox nanti, ya. Nah, ini contoh bagaimana perlunya kita mengetahui sintaks perulangan di dalam Wimbox, ya. Karena itu banyak digunakan. Oke, kita kembali. Jadi konsep perulangan itu bisa menggunakan kata for, bisa juga menggunakan while, and, ya. Ya. Nah ini. Jadi ini yang dua ini yang populer digunakan untuk menuliskan kode pada baris perintah berulang, ya, atau looping. Nah, kita maaf. Oke. Jadi ini yang sering nanti Anda temui dalam ini ya, menyelesaikan berbagai masalah yang mau dicari solusinya menggunakan Wimbox atau OpenBox. Kemudian yang kedua adalah seleksi, ya. Jadi if ini seleksi. Sorry, saya tulis dulu ya. Seleksi. Ini tadi looping atau perulangan. Ya, nah, kemudian ada seleksi. Nah, seleksi, ya namanya juga seleksi ya, berarti kita memilih salah satu
dari beberapa alternatif masalah, alternatif solusi atau alternatif langkah yang tersedia, ya. Jadi makanya kita kalau memilih, jadi misalnya di sini kalau misalnya Anda seorang pasien selesai minum obat, maka ada dua kemungkinannya, yaitu sehat atau masih sakit, ya. Berarti kalau gitu pilihannya setelah minum obat, setelah actionnya itu minum obat, maka akan dilanjutkan dengan kondisi, yaitu apakah memilih kondisi, mas saya memilih kondisi apa atau menyeleksi kondisi, apakah kondisinya setelah minum obat itu masih sakit atau malah sudah sembuh atau sehat, ya. Jadi dengan demikian akan ada dua kemungkinan, di mana dua kemungkinan itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan, berserempak, ya. Kalau dia sehat sekaligus sakit kan nggak mungkin, toh. Jadi kalau ada seorang pasien setelah minum obat, ya hanya ada dua kemungkinannya, apakah masih sakit atau sudah sehat atau sembuh, ya. Jadi tidak ada yang setelah minum obat dia itu sehat sekaligus sakit juga, ya enggak kan? Jadi ini atau istilahnya kalau ini menggunakan kata hubung atau. Berarti kita akan memilih salah satunya. Nah, untuk itu digunakan kata baku if, ya. Huruf kecil, ya. If. Nah, if ini, then kalau tidak memenuhi syaratnya else. Nah, ini pilihan. Jadi ini maksudnya nih pilihan dua. Nah, kalau if-nya dipenuhi atau kondisinya dipenuhi, ini pakai pilihan pertama. Nah, di sini antara if dengan then ada syarat atau kondisi. Nah, ya. Jadi misalnya contoh ini, if pasien selesai atau telah minum obat, maka then pilihan pertama, jika pasien sudah minum obat, nah, ini misalnya sembuh. Kalau tidak sembuh, berarti yang lain else, ya. Else itu pilihan yang tidak memenuhi syarat, itu masih tetap sakit. Nah, seperti itu. Oke. Contoh lain misalnya, if 2 ditambah, ini syaratnya dalam bentuk numerik, ya. 2 ditambah 3 sama dengan misalnya 7, then silahkan misalnya diam. Nah, else silahkan ngomong. Nah, ya. Nah, oke. Kalau ini contoh ini gimana nih jawabannya? Kira-kira Anda akan diam atau ngomong nih? Kalau ini contohnya nih. Nah, action apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda diam? Ngomong, Pak. Ngomong. Kenapa ngomong? Kenapa nggak diam? Karena secara kondisinya tidak benar, Pak. Ya, good. Kalau kondisinya tidak dipenuhi, maka yang dikerjakan adalah statement atau perintah setelah else, kata baku else, ya. Else. Nah, ini. Jadi perintah else atau perintah alternatif ini dilaksanakan ketika kondisi tidak dipenuhi. Gitu, ya. Nah, atau enggak benar, ya. Nah, statement then itu dikerjakan ini, ya, kondisinya dipenuhi. Nah, atau ya benar lah, nilainya benar, kondisinya bernilai benar, ya. Nah, itu. Jadi dengan demikian,
kata-kata silakan diam dan silakan ngomong itu tidak akan terjadi secara bersamaan ya, tidak akan terjadi secara serempak. Jadi berdasarkan nilai kondisi atau ya nilai dari kondisi ini, maka itu akan dipilih statement atau action setelah then jika kondisi benar, atau action setelah else jika kondisinya tidak dipenuhi atau kondisinya salah. Ya, jadi ini tidak akan dikerjakan bersamaan sekaligus ini ya serempak. Silakan diam sekaligus juga ngomong, itu enggak akan dilaksanakan serempak ya. Jadi hanya salah satunya saja. Yang mana dikerjakan Pak? Ya setelah then atau setelah else, ya tergantung nilai kondisinya. Kalau nilai kondisinya benar, maka yang dikenakan adalah perintah setelah then. Oke? Tapi jika kondisinya bernilai salah, maka yang dikerjakan adalah action setelah else. Else. Ya. Oke, bagaimana? Bisa ini ya? Bisa diikuti ya? Oke, jadi seperti itu. Jadi keterampilan menggunakan ini alat bantu software ini, alat bantu komputasi ini itu juga penting bagi kalian ya untuk ini dipahami dengan baik kan itu juga akan membantu kalian dalam menyelesaikan beberapa masalah kelak ya menggunakan alat bantu komputasi. Bisa OpenBox, bisa Python, bisa R, ya, bisa MATLAB, Maple dan lain sebagainya. Jadi selalu ada dua komponen utama dalam menyusun kode program yaitu seleksi dan looping. Itu dulu ya. Ada yang lain sih, ada function ya, fungsi juga ada. Tapi dua ini yang selalu ada di ini ya di dalam hampir setiap codingan. Nah, itu. Apalagi kalau kode itu merupakan algoritma untuk mengolah data atau mengolah sesuatu ya. Nah itu tentu paling tidak pada saat input datanya atau membaca data itu menggunakan loop ya atau perulangan atau jika misalnya akibat dari suatu syarat atau kondisi tertentu maka actionnya akan dipilih. Apakah action yang pertama, action kedua. Nah, bagaimana kalau actionnya ada lebih dari dua, Pak? Gitu. Yang itu namanya seleksi bersarang ya. Kalau ininya lebih dari dua actionnya, pilihannya, namanya seleksi bersarang. Sarang itu gini ya. Atau nested selection. Nah, seperti itu ya. Bagaimana itu ya seperti ini saja misalnya tuh ini kita pakai saya klik aja ya. Nah jika syarat satu dipenuhi laksanakan pilihan satu ya. Tapi kalau jika syarat satu tidak dipenuhi laksanakan pilihan kedua. Ini bisa juga di dalam pilihan dua ini kita cabang lagi ya. Ada lagi if. Itu ada lagi if. Jadi setelah else jadi dua kali if-nya ya. If yang pertama yang ini yang di awal nih. Setelah itu misalnya kita masuk ke salah satunya then atau else, bisa juga di then, bisa juga di else ya salah satunya ya. Misalnya else. Ini bisa lagi bikin lagi ini syarat kedua ya. Bukan syarat kedua ya, syarat atau kondisi atau sub ya, sub syarat atau ya syarat ya bagian dari syarat pertama menjadi bikin lagi syarat kedua. Nah if itu diikuti lagi oleh then ini then yang kedua ya, then aksi atau pilihan ini pilihan 2.1 ya, else lagi. Ini pilihan 2.2. Kenapa
pilihan 2.1, 2.2 karena else-nya kan sudah 2 kali sini ya. Jadi sini pertama else, maka bikin subsyarat lagi. Subsyarat ini tidak sama dengan syarat yang pertama, ya. Nah, ini contoh lagi ya, 11 tahun ya, dan kurang aja dulu ya, kurang dari 11 tahun, 17 ya, 11 aja, dan misalnya tidak layak mendapat surat izin mengemudi. Ya. 17 saja ya, 17. Syaratnya 17 tahun ya. Nah, else berarti usianya lebih dari 17 ya, atau sama dengan 17. Nah, itu. Nah, ini bisa kita syarat lagi. Yang lebih 17 tahun kan ada yang ini, ada yang bisa mengemudi kendaraan, misalnya ada yang bisa mengemudi mobil, ada juga yang tidak bisa mengemudi mobil, ya toh? Siapa yang angkat tangan ini? Angkat tangan ini silakan. Ada yang mau tanyakan atau ada informasi silakan, nak. Maaf, saya baru lihat. Ya, ya, angkat tangan silakan. Muhammad Zakir Rizal. Bukan. Ahmad Fauzan. Kenapa Ahmad Fauzan? Ada yang mau mau ditanyakan? Mana Ahmad Fauzan ini? Lari lagi. Aduh. Ini kekurangannya kalau online ya. Oke, selanjutnya ya. Jika usia lebih dari 17 tahun atau 17 tahun ke atas, ada 2 kemungkinannya ya. Apakah dia bisa mengemudi mobil atau bisa juga tidak bisa mengemudi mobil, ya toh? Nah, jadi ini diberikan lagi pilihan di sini ya, if lagi. If bisa mengemudi, dan urus SIM. Kalau tidak bisa mengemudi, else ya, else tidak bisa urus SIM atau tidak layak juga ya, bisa begitu. Itu saja dulu contoh. Nah, ini kan ada 3 alternatif ya. Apa alternatif actionnya yang dikerjakan, yaitu tidak layak mendapat SIM. Kemudian apalagi ya, bisa mengurus SIM. Nah, ini bisa ya, bisa. Atau bisa layak ya, layak mengurus SIM. Nah, yang ketiga apa pilihan ketiga? Tidak bisa ya, tidak bisa urus SIM. Nah, jadi di sini sudah ada lebih dari 2 action ya, atau lebih dari 2 pilihan yang bisa dipilih salah satunya. Tetapi kalau kita hanya menggunakan seleksi if biasa, maka seleksi atau ya kondisi syarat atau kondisi hanya 1. Berarti kalau begitu, kalau seleksinya hanya 1, berarti pilihannya hanya ada 2 actionnya ya, pilihan 1 atau pilihan 2. Tetapi kalau pilihan kita ada 3, maka kita perlu tambah syaratnya lagi menjadi 2 ya. Nah, ini contoh yang tadi ini. Syarat pertama adalah usianya kurang dari 17 tahun. Nah, usia 17 tahun kan ada juga Pak, ada dua juga kemungkinannya, yaitu sudah bisa mengemudi atau tidak bisa mengemudi. Nah,
Jadi itu bisa mengemudi atau tidak bisa mengemudi itu ketika usia lebih dari atau sama dengan 17 tahun. Nah, makanya di sini ah, ini ya yang ditempatkan di else ya, di else setelah else. Nah, kenapa ditempatkan di else? Siapa yang tahu? Jadi setelah else ada lagi if-nya lagi ya. Ada lagi seleksi di sini lagi namanya. Nah, itu namanya seleksi bersarang. Karena setelah seleksi pertama, lakukan lagi seleksi yang kedua. Nah, halo, saya anu ya, masih lihat presentasinya ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Oke. Jadi di dalam seleksi ada seleksi. Nah, itu dimaksud dengan nested selection atau seleksi bersarang. Ya. Nah, ini untuk masalah-masalah yang agak kompleks, ya biasanya kita temukan seperti ini. Ya. Jadi pilihannya bisa lebih dari dua. Nah, tapi kalau pilihan hanya ada dua, ya seleksi yang biasa saja, tidak usah bersyarat. Seleksi, tidak usah bersarang, ya, nggak usah nested selection. Oke, seperti itu ya. Oke, nah hal yang sama juga terjadi pada loop ya, perulangan. Jadi bisa juga terjadi nested loop atau loop bersarang atau perulangan bersarang ya. Di dalam looping ada lagi looping. Nah, itu. Ya ini biasanya contohnya untuk matriks ya, penulisan matriks. Nah, kalau vektor, misalnya vektor, Anda tahu tentu sudah tahu vektor ya. Kalau vektor itu ini apa? Cukup satu ini saja, satu looping saja ya. Tapi kalau bentuknya matriks, ada baris, ada kolom, maka itu perlu menggunakan dua looping ya. Satu looping untuk baris, satu lagi looping untuk kolom. Jadi bisa lihat ini ya. Oh tunggu dulu, saya tuliskan dulu ya biar kalian jelas. Bayesian ya, metode Bayes. Ya, ini kita ini ya, sintaks penulisan. Open box. Bisa lihat ya ini apa yang saya tulis. Bisa, Pak. Oke, oke, saya lanjut ya. Mana pulpen saya? Oh, iya. Oke, jadi coba diperhatikan. Nah ini ya. Jadi misalnya kita punya vektor, katakanlah vektor X dengan komponen seperti ini. X1, X2, sampai Xn. Nah ini vektornya ya. Nah, kalau ini cukup satu looping saja. Ya. Jadi for ya atau batasnya ya I1 sampai berapa. Karena Y kalau kalau A itu berbentuk matriks, katakanlah seperti ini. A11, A12, kita ini saja A13. Nah, ini kemudian A21,
A22, A23, kemudian A31, A32, A34, kemudian A41, A42, A43. Nah, kalau ini mesti ada 2 for ya. Ini katakanlah I sama dengan 1 sampai N tadi. Nah, kalau ini for-nya perlu nested ya. Looping, loopingnya perlu bersarang. Ya. Jadi I katakanlah 1 sampai N ini untuk baris, maka di dalamnya ada lagi for J, ini untuk kolom. Jadi 1 sampai 3. Nah ini barisnya tadi ini. Nah ini 1 sampai 4. Ya. Jadi untuk setiap baris itu terdefinisi 3 kolom ya. Nah, untuk setiap baris. Nah, makanya untuk I 1 sampai 4 maka didefinisikan J. Nah, ya, nanti ininya ya di sini statementnya ya. Nah, apa-apa yang mau dikerjakan oleh komputer di dalam tanda kurungnya. Oke, nah itu ya. Jadi sama di dalam seleksi tadi, seleksi bersarang of nested looping, perulangan yang bersarang. Bagaimana kalau 3 dimensi? Ya, kita tambah lagi. Ininya jadi 3 kali for-nya ya. For dalam for lagi. Jadi semakin kompleks strukturnya, ya bentuk perulangannya juga semakin kompleks. Oke, sampai di sini bisa ditangkap, pahami sejauh ini? Bisa, Kalau ada Pak. pertanyaan langsung ini. Oke, supaya tidak ini kita lihat contohnya ya. Nah ini kali ya. Oh, ini saja. Ya, bolehlah. Tadi sudah ada di atas ya. Ya. Oh, bentar. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, saya ini ya, perbesar dulu biar mudah Anda baca. Nah, saya pindah ke di bawah saja ya. Nah, ini model. Nah, jadi, nah itu dia. Jadi dari model ini, nah ya, jadi kita akan membuat perintah apa yang ingin dikerjakan oleh komputer, masukkan perintah di antara 2 kurung kurawal ini. Nah, saya munculkan ini perintahnya, contoh ini. Nah ini. Jadi ini adalah contoh perulangan biasa ya, yang hanya mendefinisikan vektor. Ini saya ini dulu ya, saya tutup dulu. Nah, contoh ya. Komanya saya di ini kan biar berpasangan ya. Nah, ya. Jadi kurung kurawal ini berpasangan, ini pembukanya kurung kurawal pembuka, ini kurung kurawal penutup ya. Jadi ini kurung kurawal untuk for. Oh ya, for juga perulangan itu menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, sama dengan model tadi ya. Jadi menggunakan kurung kurawal juga. Jadi di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, yaitu PI ini akan diulangi sebanyak n kapital ini, ya. Nah, itu. Jadi perintah untuk generate suatu bilangan random dari distribusi beta
dengan alfa 1 dan betanya 1 itu dilakukan sebanyak N kapital. Karena ini ada for ya, for I 1 sampai N kapital ya. Berarti ini akan mencetak atau mengenerate nilai probabilitas sebanyak N kapital dari suatu distribusi beta dengan parameter 1,1. Gitu ya. Nah, ya ini nanti bentuknya vektor ini, P1, P2, P3 sampai Pn kapital. Nah, seperti itu. Bisa bisa dipahami? Sampai di sini? Jadi kurung kurawal ini ini yang di atas, paling atas setelah model, dan paling bawah itu adalah kurung kurawal untuk melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam model, ya. Nah, perintah apa yang ada di dalam model di sini adalah perulangan, perintah perulangan, for. Perulangan apa yang diulang-ulangi, yaitu mengenerate bilangan P, ya, probabilitas P yang berasal dari distribusi beta 1,1, 1,0, 1,0. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau selesai pakai kurung tutup, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, ya, maka nilai P1 sampai N kapital itu sudah tersedia. Karena kita sudah bangkitkan. Nah, ini D beta ini maksudnya nih bangkitkan ya nilai probabilitas dari distribusi beta parameter 1,1. Nah, ini adalah contoh satu dimensi ya, atau berbentuk vektor. Ya, observasi kita data P itu berbentuk vektor. Nah, bagaimana dengan matriks? Ya, saya langsung kasih contohnya mungkin di sini ya. Biar ini kali ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Bisa lihat ya dengan jelas atau kekecilan? Kalau Bisa, Pak. Bisa, Pak. jelas terbaca ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, ini contoh looping, nested looping ya. Jadi ada sebanyak N baris dan T kolom. Nah, makanya double-double tuh ya. Setelah for I saat in 1 sampai N, lakukan lagi for J lagi untuk 1 sampai T, gitu ya. Nah, itu. Ini yang dimaksud dengan ini ya, nested loop. Nah, ini untuk mendefinisikan tadi itu matriks. Ini datanya ada kalian siap. Nah, ini dia datanya. Apa? Jadi katakanlah N-nya ini sebanyak 30, 1, 2 sampai 30. Kemudian T-nya ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi ini membentuk matriks 30 kali 5. 30 baris dan 5 kolom. Nah, jadi kalau begitu data yang ada di sini itu data yang dihitung atau dituliskan berdasarkan dimensi baris dan kolom. Nah, berarti dua dimensi ini, baris dan kolom. Kalau vektor tadi itu hanya kolom saja ya, kalau vektor tadi. Nah, ya itu bedanya. Nah, itu yang menyebabkan mengapa di codingan ini kita menggunakan nested looping ya, for ya. Jadi di dalam for ada juga for. Kalau dimensinya ada 4, berarti for-nya ada 4 juga ya. Ini dimensi 2, makanya for-nya hanya ada 2. Nah, jadi masalah-masalah yang agak-agak kompleks itu membutuhkan nested looping ya, nested loop atau perulangan bersarang.
Oke, nah untuk tahap awal ini, ya dua dulu ini sudah lumayan banyak struktur data yang bisa Anda kelola. Apakah datanya berbentuk skalar, ataukah datanya berbentuk vektor, atau datanya berbentuk matriks. Nah, itu cukup dengan menggunakan dua struktur bersarang, ya, dua for, ya, for itu dua dimensi. Kalau tiga dimensi ya tiga juga fornya. Kalau empat dimensi ya empat fornya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya tergantung dari kompleksitas atau struktur data yang kalian amati, ya. Jadi ini disesuaikan. Jadi bahasa pemrograman itu bahasa yang paling polos, ya, paling jujur, gitu. Apa yang Anda tuliskan, maka itu juga yang dia laksanakan. Apa yang Anda tidak tuliskan, maka dia tidak akan laksanakan yang tidak dituliskan. Ya, nah itu jadi makanya perlu dipahami baik-baik cara penulisan khususnya untuk looping maupun selection atau seleksi. Karena kedua hal tersebut yaitu looping dan selection itu banyak digunakan dalam menyelesaikan atau mengolah data-data real atau real case, ya. Oke, jadi apa yang akan digunakan nanti, apakah pakai looping biasa atau looping bersyarat, ya tergantung masalahnya, ya, tergantung masalah yang mau diselesaikan. Kalau masalahnya sederhana, ya cukup, atau berbentuk vektor, ya cukup satu looping atau looping biasa. Tapi kalau data yang digunakan atau masalah yang digunakan semakin kompleks, data yang digunakan berbentuk matriks, maka digunakanlah bentuk nested looping. Begitu juga ya kasusnya untuk kondisi atau syarat syarat atau seleksi yang dipakai, seleksi biasa atau seleksi bersyarat, ya tergantung dari masalah yang kita selesaikan nanti. Oke, saya lanjutkan mana? Nah, ini ya. Jadi kita kembali. Jadi sebelum Anda melangkah lebih jauh untuk modelnya ini, atau sorry malah for, ya, for itu formatnya seperti ini, ya. Jadi kita menggunakan kurung biasa untuk indeksnya, ya. Ini indeksnya I in 1.2 sampai kapital. I ini simbol dari indeks. Ini macam-macam, ya. Anda mau menggunakan J atau menggunakan K atau mau menggunakan T, ya terserah. Itu tidak ada masalah. Yang penting strukturnya seperti ini. Bahwa indeksnya itu satu huruf saja, satu huruf. Ya. Kemudian menggunakan kata baku in untuk mendefinisikan bahwa dan batas atas bawahnya 1, batas atasnya N kapital. Sebentar ya, sebentar dulu. Oh, maaf ya, tadi ada iklan tadi lewat. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk for itu di ini ya, saya tulis ulang di sini mungkin, ya. Jadi for, nah itu dia.
untuk indeksnya. Kemudian untuk actionnya atau aksinya pakai kurung kurawal. Buka dan kurung kurawal tutup. Di dalam kurung kurawal itu didefinisikan apa yang mau dikerjakan, perintah-perintah apa yang mau dikerjakan. Kemudian di dalam kurung biasa itu untuk penulisan indeks bawah dan indeks batas bawah dan batas atas. Gitu ya. Nah, jadi ini dibedakan ya untuk penulisan tanda kurung untuk indeks dan kurung untuk atau aksinya disesuaikan. Oke, jadi contoh ya, ini contoh seperti ini. For, setelah kata for itu langsung diikuti oleh kurung ya untuk penulisan indeks. For, nah itu langsung tuh kurung. Nah, jadi ini saya pakai T in ya katakanlah 1 sampai 10. Nah itu ya. Apa actionnya? Nah, actionnya nih kurung kurawal buka tutup langsung ya. Nah, Anda bisa tuliskan di masing. Nah, tanya. Misalnya T sama dengan T ditambah 5. Nah, no. Itu actionnya ya. T 5. Nah, ini kita rapikan gini ya biar mudah. Nah, ya. T sama dengan T ditambah 5. Nah, ini juga yang ini ya, yang banyak digunakan dalam ini operasi-operasi baik itu penjumlahan, perkalian ya. Apa maksudnya nih T sama dengan T ditambah 5? Ya, maksudnya ya itu penjumlahan bilangan 1 sampai 10 tapi selalu ditambah 5 setelahnya ya. Jadi contohnya misalnya untuk T sama dengan 1, maka selanjutnya kita pada looping ini looping pertama ya. Untuk T sama dengan 1 maka kita peroleh apa? Yaitu T yang baru adalah 1 ditambah 5. Ya. Oke, bisa dipahami ini? Jadi walaupun di sini tertulis sama-sama T, tetapi sesungguhnya nilainya berbeda ya, nilainya berbeda sama-sama. Anggaplah T ini gelas, ini juga T ini gelas, tetapi isinya berbeda. Kalau gelas ini isinya teh, katakanlah susu. Kalau teh yang di sini isinya kopi, nah gitu misalnya ya, atau kopi susu. Nah, jadi di sini teh ini isinya gelas, isinya susu. Kalau di sini kopi susu. Nah, ya. Jadi sama-sama T tapi beda nilainya ya. Jadi T yang di sebelah kiri adalah T yang diperoleh dari T yang kanan ditambah bilangan 5. Gitu. Jadi kalau ya apa T yang di sebelah kiri itu adalah T yang terakhir ya, T yang terakhir hasil pengolahan. Oke, jadi dengan demikian untuk T sama dengan 2. Untuk T yang kedua sekarang, saya pengen tahu hasilnya berapa? Untuk T sama dengan T yang terbaru berapa hasilnya? Ya ini? 2 tambah 5. Berapa?
2 tambah 5, Pak. 2 tambah 5, Pak. 2 tambah 5? Ada yang lain? Ini bahasa komputer ya, algoritma ini ya. Jadi kita pakai logika. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah ini. Jadi sifatnya berhierarki. Artinya apa? Langkah kedua itu bisa kita lakukan setelah langkah 1 selesai. Jam berapa sekarang ya? Jam 5, Pak. Jam 5 nih. Oh, mestinya cepat banget bunyinya tuh. Tapi kita udah jam 6. Sorry. Ya. Gimana? Ada yang lain? Berarti kalau tadi 2 tambah 5 berarti 7 ya? Ada yang Iya, lain Pak. gimana? Ada yang mau koreksi? Itu masih bisa diperbaiki tuh. Ada yang lain? 7 itu belum benar, ya tidak benar. Nah, coba lihat ini ya. Jadi dalam bahasa algoritma, untuk katakanlah T yang diulangi dari 1 sampai 10, ini indeksnya ya, indeksnya. Atau kita ini aja lah. Nah, gitu ya. Nah. Ya, 1 sampai 10 kurung. Nah, perintah T sama dengan T ditambah 5. Nah, itu dibaca seperti ini ya. Komputer membacanya seperti ini. Untuk T1 dulu ya. T sama dengan 1. Itu berarti kita akan peroleh T yang baru. T yang baru apa? Yaitu 1. Ini kan 1 ya. T1 itu di ini nih. Ya. Nah, karena perintahnya setiap T itu ditambah 5. Nah, ditambah 5 nih. Ya. Ya kan? Nah, hasil jumlahannya ini berapa hasil jumlahannya? 6 ya. 6, Pak. Nah, itu 6. Ini 6 ini disimpan sebagai T yang baru. Ya, jadi kalau T sama dengan 2, maka diperoleh apa? T yang baru berapa? 6, Pak. Good. 6 ditambah 5. 6 tambah 5, Pak. Oh, 6 ditambah 5. berarti 11, Ya. Pak. Berarti T yang 2 ini kita peroleh T yang baru yaitu 11. Ini lagi dapat T yang current nih, yang update ya, yang up to date, yang terakhir. Jadi komputer itu begini membacanya, nah. Jadi ini ada alamat namanya T ya. Nah, ini ada T sama dengan 1 ya. Diolah oleh ini action, maka di sini 1 ditambah 5 menjadi 6. Kemudian yang tadi sebelumnya kan 1 ya. Nah, yang 1 dulu. Kemudian pada saat ini diolah, hasilnya menjadi 6. Jadi karena perintahnya tadi setiap T ditambah 5 gitu. Jadi ini dicoret ya, diganti menjadi 6. Nah, gitu. Kemudian untuk T sama dengan 2, berarti T yang sekarang. Berapa T yang sekarang itu? 6. Ya. Nah, 6 itu harus ditambah lagi dengan 5. Nah, hasilnya 11. Nah, dicoret lagi nih yang 6 nih. Nah, hasilnya yang terbaru adalah 11. Jadi pada saat diulang 2 kali, T yang terakhir itu adalah 11.
tapi disimpan di alamat yang sama, yaitu T. Nah ini. Ya, jadi yang 6 tadi ditimpa oleh T. Jadi anggaplah ini ada minuman, awalnya kita minum teh. Nah, itu setelah itu tehnya habis, tehnya gelas yang sama diisi lagi oleh kopi misalnya. Jadi yang gelas yang sekarang yang terbaru isinya lagi kopi, tehnya sudah tidak ada karena tehnya sudah ditimpa oleh kopi itu ya, gelas yang sama gitu. Nah setelah itu kita saya mau kopinya dihabisin lagi, ambil lagi susu lagi, nah ditimpa lagi tuh gelas itu sama, gelas itu sama dengan alamat ya, nah, sama dengan di sini. Jadi T yang di sini, perhatikan T yang di sini itu adalah sebenarnya alamat di komputer. Nah, itu sebenarnya alamat, tapi ada nilainya. Nah, nilai seiring dengan berapa perulangan yang dilakukan. Jadi pada saat T3 atau perulangan yang ketiga, maka kita akan dapatkan berarti berapa nih? Berarti 11 ditambah Tambah 5. 5. 16. Ya dapat ya, untuk T yang ketiga kalau kita dapatkan T yang terbaru itu 16. Nah, seperti itu. Tapi disimpan di alamat yang sama dengan sebelumnya. Jadi 11 ini ditimpa oleh yang baru. Nah, komputer selalu membaca yang paling baru, ya, yang terbaru. Nah, ini 16 lagi yang muncul di monitor kita. Nah, yang satu sudah ditimpa oleh yang 6. Yang 6 ditimpa nanti oleh yang 11 pada iterasi kedua. Nah, pada iterasi ketiga 11 itu akan ditimpa oleh 16. Jadi itu ya, ini contoh ini algoritma untuk operasi atau ya aksi yang dilakukan secara berulang tetapi menggunakan indeks yang sama. Oke, gitu ya. Jadi itu juga nanti akan banyak kita dapatkan nanti di beberapa studi kasus. Tapi ya semua itu sudah bisa dipahami. Jadi begitu ya. Ini silakan diteruskan. Tapi saya yakin Anda sudah bisa mengerti algoritmanya. Jadi bukan 7 ya, bukan 7. Jadi T-nya itu ini T yang di sini itu T untuk iterasi ya. Tapi T di sini itu untuk operasi, hasil pengolahan ya. Hasil pengolahan di setiap iterasi atau perulangan. Ini perulangan ini. Tapi nilainya sendiri akibat oleh pengolahan T sama dengan T tambah 5, itu sudah berbeda. Oke, jadi seperti itu untuk ini ya. Atau kita sampai T sama dengan 3 saja ya nanti ya. Misalnya dulu sebagai contoh saja ya. T 1 sampai 3, maka nanti terakhir kita akan dapatkan apa? T sama dengan berapa? Yang terakhir adalah 16. Ini hasil ini ya. Hasil eksekusi atau perulangan nilai T sebanyak 3 kali. Ya. Jadi itu adalah perulangan sebanyak 3 kali, maka kita dapatkan T yang terakhir 16. Siapa yang bisa tebak? Kalau yang keempat, kalau ini diulang sampai 4, T terakhirnya berapa? 21, Pak. Good, Pak. Kalian sudah cerdas ya. Sudah cerdas komputer nih. Nah, gitu. Good. Ya, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan hasil 21 itu
maka enggak usah ditulis T berulang ini berapa, seperti misalnya T sama dengan 1 ditambah 5. Nah, sudah lagi T sama dengan 6 ditambah 5. Sudah itu lagi T sama dengan itu manual namanya ya. Iya, kalau masih indeksnya atas-atasnya masih sedikit ya bisa manual, tapi kalau sudah ratusan, ribuan, bahkan jutaan misalnya, nah itu kan ngapain kita mau kerja manual lama gitu ya. Nah, berikan komputer dalam hitungan detik, sudah ketemu hasilnya. Ya, nah itu. Tapi untuk dalam konteks memahami algoritma dari penulisan sintaks seperti ini, ya kita batas yang kecil-kecil dulu ya. Nah, jadi hal yang sama misalnya untuk T-nya 1 sampai 400 iterasi. Nah, kalau kita mau hitung manual, ya bisa-bisa sampai sahur itu baru selesai ya. Nah, atau paling tidak sampai tarawih lah selesai baru dapat juga ya. Nah, padahal kalau komputer hitungan detik ya sudah dapat hasilnya. Oke, gitu ya. Jadi dalam bentuk perulangan ini ada 2 kurung yang dipakai, yaitu kurung biasa untuk indeks dan kurung kurawal untuk action atau aksi ya, untuk melakukan pengolahan. Oke, nah, gitu ya. Jadi ada juga fungsi, tapi fungsi juga dibangun atas 2 bisa untuk fungsi yang kompleks itu dibangun juga atas 2 algoritma ini, yaitu loop dan seleksi ya. Itu dibangun juga oleh 2 ini algoritma ini, yaitu algoritma perulangan dan seleksi. Jadi masalah-masalah yang ditemui dalam kasus nyata itu banyak menggunakan 2 algoritma ini ya, yaitu perulangan dan seleksi. Oke. Jadi ini semua ya itu diletakkan di dalam kurung ini, kurung kurawal ya. Jadi kurung kurawalnya dipindah di sini, nah gitu ya. Seperti ini. Jadi ada kurung kurawal untuk aksi dari model ya. Ada juga nanti kurung kurawal untuk aksi dari looping ya. Begitu juga untuk seleksi ya. Ada juga kurung kurawal untuk aksi dari seleksi ya. Nah, jadi itu semua perhatikan ininya ya, pasangannya. Jadi setiap kita membuat kurung itu selalu berpasangan. Itu kurung buka dan kurung tutup. Ya, apakah kurung biasa, kurung kurawal atau kurung siku. Ya. Nah, itu. Nah, coba lihat ini. Kapan kurung siku digunakan? Nah, ini. Bisa lihat ini ya? Bisa, Pak. Ya, itu. Di sini kurung siku digunakan ya untuk menyatakan indeks dari suatu variabel. Nah, di sini misalnya Y ya. Variabel Y ini dalam bentuk matriks seperti ini tadi. Ya, katakanlah ini. Nah, ini. Ya. Jadi ada variabel Y. Nah, ini Y. Nah, ini Y dinyatakan dalam baris dan kolom misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh ya. Kita sederhanakan menjadi 5 kali 2. Nah, itu. Nah, jadi formatnya ini Y untuk Y ini atau Y ini saja ya misalnya. Nah, ini Y ini
kita ambil contoh ini Y yang ini. Nah, berarti itu adalah kalau dituliskan sintaksnya itu menjadi Y pakai kurung siku dia indeksnya ya. Yaitu baris berapa nih? Baris ketiga, koma, kolom pertama. Nah, ya, ini baris, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Kolomnya ini aja ya. Kolomnya nih kolom 1 dan kolom 2. Ya. Di dalam sintaksnya Y31 ini ya ini 3,1 itu menyatakan alamatnya. Nanti ada isinya ini nanti ya. Misalnya isinya adalah misalnya matriks itu isinya adalah 0,27 misalnya ya. Nah, ini menyatakan alamat memori ya yang digunakan di komputer kita itu, makanya ada di komputer kita ada ya memorinya ya, misalnya 8 giga, ada juga yang 16 giga. Itu memori itu di dalam proses ada memori. Nah, memori itu terbagi atas beberapa ini alamat ya. Nah, itu. Nah, yang ini yang di kolom kanan itu value-nya ya, nilai dari alamat itu. Nah, itu value ya. Nilai dari alamat. Gitu ya. Nah, jadi ada alamat, ada value-nya. Ya, setiap alamat ada value-nya. Nah, setiap value ada alamatnya. Nah, ya. Satu alamat bisa diisi oleh beberapa value. Ya, tapi saling ditimpa-timpa. Itu ya tadi ya, ditimpa-timpa terus itu. Jadi yang ditampilkan di dalam monitor nanti adalah nilai value yang terakhir. Ya, seperti tadi yang T sama dengan T tambah 5 itu ya. Nah, itu. Jadi alamatnya tetap, tetapi value-nya berbeda-beda atau isinya atau nilainya berbeda-beda. Nah, seperti itu ya. Jadi kurung siku itu digunakan untuk indeks dari satu variabel ya. Nah, bisa juga untuk vektor, bisa juga. Jadi misalnya ini contohnya ini. Nah, vektor ini ya X. Nah, ini X2 ini ya bisa dituliskan sebagai seperti ini X, tapi kurungnya adalah kurung siku. Nah, misalnya. Nah, gitu ya. Nah, ini alamatnya, value-nya nilainya adalah X, X2. Ya, jadi bedakan alamat dengan value atau isi atau nilainya. Oke, gitu ya. Nah, hati-hati dengan kurung ini karena itu biasanya sering muncul pesan kesalahan atau ya sintaksnya error. Gitu. Ya karena itu tadi penggunaan kurung itu yang ini menjadi kunci. Ya, kita menggunakan kurung biasa, kapan kita menggunakan kurung kurawal, kapan kita menggunakan kurung siku, gitu ya. Nah, itu. Jadi dengan memahami ininya, penggunaannya, kapan digunakannya, maka kesalahan sintaks yang terkait dengan kurung itu bisa dihindari, ya. Sehingga proses eksekusi atau merunning kode program yang sudah dibuat itu bisa dilaksanakan dengan lancar, gitu. Karena sudah tidak kesalahan sintaks penulisan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas, Jelas, Pak. by the way masih ada waktu ke kelas ya? Atau sudah selesai? Sisa 8 menit, Pak. Oh, 8 menit. Oke, saya mau Iya. saya mau berikan ini sebenarnya tadi ini. Kita ini ya dari buku ini kemudian kita buatkan ke open box-nya, Wimbox-nya, gimana kita nulis kodenya gitu ya.
supaya apa, nanti pada saat menyelesaikan studi kasusnya itu bisa lancar pakai itu ya. Oke, 8 menit. Sebentar ya, sebentar Bunda ya.